Sip. Jadi kita mulai pembahasannya. Tadi kita lihat di bagian A ada yang bertanya nomor 5 ya. 5. Oke, ini ya. Oke, nomor 5 kita lihat soalnya baik-baik. Sini gambar di samping katanya menunjukkan lintasan jalan yang terdiri dari 5 tikungan yang memiliki 3 jejari tikungan berbeda. Maksudnya adalah tiap belokan itu yang diberi nomor 1, 2, 3, 4, dan 5 itu merupakan bagian dari sebuah busur lingkaran yang berjari-jari R, 2R, dan 3R. Berarti di sini ada 3 jenis lingkarannya ya. Pertanyaannya adalah urutkan besar gaya sentripetal mulai dari yang besar ke yang kecil. Oke. Kira-kira kalau gaya sentripetal itu apa sih persamaannya atau bagaimana dia sifatnya, ada yang tahu nggak? Sebelum ke bagaimana soal ini Selalu dikerjakan. menuju pusat rotasinya. Oke, itu ya. Itu sifat salah satunya adalah persamaannya Fs sama dengan M kali V kuadrat dibagi jari-jari. Oke. Jadi kalau ada gerak melingkar seperti ini misalkan ya, dalam lingkaran seperti ini pusatnya. Kemudian di sini adalah jari-jarinya. Maka misalkan ada benda sedang berada di sini, M, dia memiliki gaya sentripetal atau dia memiliki percepatan sentripetal ke arah sini kan ya, ke arah pusat tadi disebutnya. Ini ASP-nya. Maka F itu kan M kali A, F sama dengan M kali A. Kalau F-nya adalah F sentripetal, maka sama dengan ini massa dikalikan dengan A sentripetal. Tadi A sentripetal itu adalah V kuadrat dibagi dengan R. Berarti ini sama dengan M V kuadrat dibagi dengan R. Saya kasih simbol ini R kecil aja ya. Artinya apa di sini? Artinya gaya sentripetal ini berkaitan dengan besar-besaran massa, kecepatan, dan jari-jari. Nah, di sini, di soal ini, dari gambar kita bisa lihat bahwa yang berbeda antara lintasan 1, 2, 3, 4, 5 itu apanya berarti di sini? Jari-jarinya. Oke, berarti di sini saya bisa bandingkan jari-jari yang 1, yang 2, yang 3, yang 4, yang 5. Berarti kira-kira sekarang di soal kan ada 3 ya, ada yang jari-jarinya R, ada yang 2R, dan ada yang 3R. Artinya adalah makin besar jari-jarinya, dipastikan makin besar lengkungannya. Ya kan? Kalau lingkaran berarti makin besar lingkarannya. Nah, sekarang kita istilahnya kita kategorikan masing-masing lintasan ini, kira-kira ini kalau lingkaran R-nya yang mana saja? Kalau yang 1 kira-kira R-nya berapa jari-jarinya? 3R. Oke. 3R, Pak. Oke. Jadi yang ini yang 3R. Kalau yang 2? R. R, Pak. Jadi bandinginnya tadi ya. Ada besar, sedang, sama kecil kan ya. Nah, yang 4 kira-kira? 2R. Ya, 2R ya. Lihat kan ya. 2R. Ini panjangnya 1, ini kebagi ini satunya, ini 2 bagiannya kan. Ini berarti 2R. Yang ini yang 5? 2. 3R. Yo, hati-hati. Yang 5 3R. 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 Nah, yang 5 itu 3R. Kenapa? Karena lengkung ini Seperempat lingkaran. ini seperempat lingkaran ya. Nih, kalau lihat sini kan ya. Ini sama di sini. Berarti yang ini adalah 3R juga. Yang 3 berapa? Sama 3R. Oke, sip. Yang 3 juga 3R. Sekarang kita lihat di sini.
hubungan antara gaya sentripetal dengan jari-jari itu kan berbanding apa sih ini? Terbalik atau lurus? Balik, Oke. terbalik. F sentripetalnya sebanding dengan 1 per jari-jari atau berbanding terbalik. Berarti Terbalik. makin besar jari-jarinya, makin gimana gayanya? Makin kecil. Kecil. Berarti tinggal Semakin disimpulkan kecil. sekarang. Simpulkan coba. Mana yang paling besar? Gaya sentripetalnya? Nomor 2. Dua. Oke, lintasan 2 paling besar. Terus Nomor habis itu dua. siapa? 4, 4. Bisa dari 4. Terus? 1, 1,5. Oke. Ini ada 1 yang sama dengan 3, yang sama dengan 5. Oke, jadi seperti ini ya jawabannya. Jadi kita tinggal membandingkan bagaimana ukuran jari-jari lintasannya. Nanti di situ kita dapat hubungan jari-jari lintasan dengan gaya sentripetalnya. Oke, itu yang nomor 5 bagian A. Di nomor ini masih ada yang ditanyakan? Gimana? Saya Pak bertanya Ya. bentar Pak. Ya, gimana? Berarti dalam soal nomor 5 ini untuk massa dan V kuadratnya diabaikan ya Pak ya? Ya, jadi di sini diasumsikan karena di soal tidak tidak disebutkan besaran itu, berarti diasumsikan bahwa nilai M dan V ketika di semua lintasan itu sama. Begitu. Oh sama. Ya. Terima kasih Pak. Yuk. Oke ya, tadi yang bagian bagian A. Sekarang kita mulai bagian B. Tadi ada yang kita udah kasih nomornya ya. Ada yang minta bahas nomor 1. Yang ini ya, nomor 1. Oke, ini tipe benda yang istilahnya menempel ya. Ada 2 benda, 2 balok, balok A dan balok B. A warna merah, B warna hijau, masing-masing memiliki massa tertentu. Tapi di soal diketahui bahwa total massa keduanya adalah 12 ya. Jadi di sini massa totalnya kita lihat di soal balok A dan balok B adalah 12 kg. Nah, sekarang di sini katanya gambar yang pertama itu dan gambar yang kedua bedanya hanya konfigurasi meletakkan balok A dan balok B-nya saja. Di gambar pertama, balok A yang kena langsung oleh gaya F. Di balok kedua adalah gambar 2 balok B yang terkena langsung oleh F. Nah, sekarang katanya adalah untuk gambar yang pertama diketahui bahwa gaya kontak dari balok A ke balok B sebesar 20 Newton ke arah kanan. Kemudian yang B di gambar kedua, gaya kontaknya balok A ke balok B adalah 10 Newton dengan arah kiri. Oke. Jadi ini caranya adalah kita gambarkan dulu diagram gaya benda bebasnya agar kita bisa menganalisanya. Nah, misalkan saya gambarkan dulu ya untuk yang pertama. Berarti di sini kalau saya gambarkan ini ada lantainya. Sini berarti lantainya licin karena di soal tidak menyebutkan kata-kata gesekan ya. Ini balok yang pertama. Balok A-nya, ini balok yang B. Oke. Kalau kita mau menggambarkan diagram gaya benda bebas, maka langkahnya adalah apa gaya pertama yang saya gambarkan kira-kira? Gaya F-nya Pak. Gaya berat gaya. Oke. Pertama gaya berat ya. Ini ada dua cara menggambarkannya, boleh di baloknya langsung atau boleh diganti jadi apa istilahnya? Benda titik ya. Itu gimana kalian lebih nyaman yang mana? Sekarang kita gambar dulu aja. Benda yang A berarti pertama ada gaya berat. Kalau menggambarkan gaya berat, jangan lupa selalu gambarkan dari pusat massa bendanya. Kita asumsikan di tengah-tengah, jadi dari sini.
ke bawah. Anggaplah ini lurus ya. Ini berarti MA kali G. Terus ada apa lagi gayanya setelah MA kali G? Normal. Normal. Gaya normalnya ya. Gaya normalnya ke atas. Ini maaf ya kalau gambarnya miring-miring. Anggap aja lurus. Ini normalnya si A. Ada apa lagi? Kita masih fokus benda A nih. Apa lagi? Gaya F. Kontak B terhadap A. Gaya kontak yang dialami oleh balok A akibat balok B. Itu kan ya? Iya. Nah, berarti kemana arah gayanya di situ? Kontak A Ke akibat B. Kiri. Berarti balok A ini yang saya arsir, dia diberi istilahnya seperti diberi reaksi kan ya oleh balok sebelah kiri kanannya. Jadi dia seakan-akan didorong ke sebelah sini dengan gaya namanya adalah F yang dialami oleh balok A akibat balok B. Ada lagi gaya satu lagi yang belum ditulis? Ada pasti. Apa kira-kira? Oke, ada F-nya ya. Saya gambar ke sini F-nya. Jadi berarti kalau kalian gambarkan dalam diagram yang titik bentuknya nanti kira-kira ke bawah ada MA kali G, ke atas sini ada NA, ke kanan ada F, ke kiri ada gaya kontaknya. Kalau benda yang B gimana? Sama ya gayanya ya. Kita gambar dulu gaya-gayanya yang ada. Berarti pertama dia ke bawah sini. Ini MB kali G. Ke atas sini, sorry ya, miring gini. NB. Ingat ya, kalau mau pakai balok kayak gini, menggambarkan gaya normal itu dari permukaan kontaknya, jangan dari tengah gambarinnya. Beda sama W tadi. Apalagi tadi yang belum di sini gayanya di balok B? Gaya kontak yang dialami B karena bersentuhan dengan A. Ya, kemana arahnya? Ke kanan. Ke kanan. Kanan ya, oke. Jadi ini ke kanan. Ada F dialami B akibat A ya. Kalau digambarkan kayak gini, ke bawahnya ada MBG, ke atasnya ada NB, ke kanan ada F kontak akibat A. Oke, itu yang pertama. Itu dari skema yang pertama. Dari skema yang kedua, kira-kira gimana gambarnya? Saya ulang aja ya. Yang kedua, kita cepat aja karena sama sebenarnya di sini. Ada B dulu yang besar, baloknya, kemudian balok A yang kecil. Balok B dikenai gaya F di sini. Ke bawahnya ada MBG. Ke atasnya ada NB. Kemudian ada gaya kontak dari A. Yang ini yang sebelah kanan ada MAG, ada NA, dan gaya kontaknya. Oke. Yang diketahui adalah katanya FBA di kasus yang pertama itu nilainya adalah 20 Newton. Kemudian di kasus B ini nilainya adalah sama dengan 10 Newton. Dan MA ditambah dengan MB sama dengan 12 kg. Pertanyaannya adalah mencari percepatan sistem untuk masing-masing gambar 1 dan 2 dan mencari nilai gaya F. Sebenarnya ini kalian bisa mau nyari A dulu atau nyari F dulu, mana yang lebih mudah itu silakan. Jadi nggak harus berurutan ya, karena terkadang variabelnya lebih mudah dicari dulu yang bagaimana. Kira-kira apa yang harus saya lakukan setelah saya menggambarkan diagram gaya benda bebas ini? Biasanya ngapain sih? Memasukkannya ke hukum Newtonnya, Pak. Oke, jadi kita punya hukum Newtonnya kan ya.
Untuk apa? Untuk masing-masing benda dan masing-masing kasus. Misalkan yang pertama, saya mau ambil kasus yang pertama di sini. Untuk benda A, berarti kan sigma F X untuk benda A sama dengan MA kali A. Untuk benda A, gaya-gaya di sumbu X-nya ada apa saja? Saya bikin kayak gini ya koordinatnya ya. Ini X, ini Y. Ada apa saja? Ada gaya yang diberikan, terus sama. ada gaya sentuh A terhadap B, karena bersentuhan dengan B. Oke, pertanyaan sekarang gini. Pertanyaannya adalah katanya, kalau saya tulis gini kan ya, FXA-nya, ini biar nanti kalian nggak bingung pas kesananya. Tadi disebut ada F sama ada FAB. Sama dengan MA kali A. Pertanyaannya, tandanya apa F sama FAB? Apakah dua-duanya positif, dua-duanya negatif, ataukah plus minus? Kalau plus minus, mana plus, mana minus? Plus minus, F Pak. yang plus Tergantung Plus. asumsi pengerja soalnya. Kesepakatannya, Pak. Oke. Kalau kayak gini, siapa yang positif? Siapa yang negatif? Si F-nya positif, F-nya F positif. positif, si FAB AB-nya negatif. negatif. AB-nya Oke. negatif. F-nya positif, FAB-nya negatif. Kenapa? Alasannya apa? Anggapan Sesuai- sumbu X positif itu Jadi- terhadap kanan, garis kanan. Ke arah kanan, dan sumbu Y X negatif ke arah kiri. Oke. Ada lagi nggak yang lebih detail? Kenapa F besar positif, FAB negatif? Arah gayanya, Pak, arah geraknya juga ke arah kanan kan. Arah Kalau geraknya, misalkan Pak. dilihat. Oke. Jadi poinnya adalah arah gerak di sini ya. Sebenarnya ini koordinat XY-nya yang nanti digambarkan oleh kalian yang ini bebas mau dibolak-balik mana sumbu positif negatifnya, XY-nya mau dimiringin, mau terserah. Yang penting adalah begini biasanya. Kan rumusnya kalian bisa nulisnya selalu gini ya, sigma fx sama dengan M kali A. Pasti nulis gini. Pernah nggak kalian nulisnya gini? M dikalikan minus A. Hampir jarang nulis yang ini. Selalu yang ini rumusnya. Artinya apa? Artinya adalah percepatan di sini atau arah geraknya selalu diambil sebagai arah yang positif. Sehingga semua gaya yang arahnya searah dengan gerak itu adalah yang positif. Ya. Jadi karena MA kali A bukan MA kali minus A, jadi percepatannya kalian anggap positif di sini, berarti semua gaya yang searah gerak itu adalah gaya yang positif. Ya. Jadi nanti ini kalau itu definisinya nanti mau geraknya vertikal, bidang miring, mau apapun akan konsisten ya. Oke, udah betul ya. Jadi F kurangi FAB sama dengan MA kali A. Sekarang kalau untuk benda B gimana? Untuk benda B. Benda B hanya FBA doang. Berarti Kalau di sigma kondisi F 1. XB sama dengan MB kali A. Ada apa aja tadi? Hanya F Gaya B. BA saja ya, sama BA. dengan MB kali A. Oke. Tuh. Kemudian kita lihat kondisi yang kedua. Kondisi yang kedua untuk benda A gimana? Sigma FXA-nya apa aja? FB. AB. Benda A ya. Yang ini ya. FAB. FAB. FAB ke arah kiri. Ke arah kanan. Kanan, oke. Sama dengan MA kali A. Untuk benda B-nya sigma FXB sama dengan MB kali A. Ada apa aja? MB kali A. F. Ada F. Gaya yang diberikan. Kurangin. Dikurangi FBA. BA. FBA sama dengan MB kali A. Nah, sekarang dari 4 persamaan ini kalian bisa mencari percepatan dan bisa mencari gaya F.
Oh iya, ada yang lupa saya. Kira-kira percepatan benda saat A dan benda B sama nggak pas ini bergerak? Sama. Sama, Sama Pak. ya? Oke. Pasti sama Sama, ya, Pak. karena dia kan kondisinya ini menempel kan? Menempel bersama ya. Oke. Yuk, kira-kira bagaimana sekarang? Kalau menurut saya lebih mudah cari F dulu. Substitusi persamaan. Mana sama mana? Substitusi persamaan 2 ke persamaan 1 dulu, Pak. 2 dengan 1. 1. Oke, 2 dengan 1. Coba. Dapat Tapi apa? sama sih. Yuk, ada yang lebih mudah. Iya, dapat F nantinya. Dapat F sama dan berapa A gitu kan. Ada nggak yang bisa langsung dapat F berapa? 1 dengan 3, Pak. 1 dengan 3. Atau persamaan keduanya, Pak, dibuat jadi FAB sama dengan A sama dengan FAB per MA. Jadi nantinya 1 dan 3, Pak. disubstitusikan. Gimana? Kita lihat ya. Nih. Lihatnya di sini nih. Paling mudah. Yang diketahui apa aja sih? FBA sama FAB-nya kan ya? Yang di persamaan 1 diketahuinya berapa FBA-nya? Di kasus 1 itu mana soalnya? Ini ya. Sebelah kiri ya. 20-10. Saya lihat dia. Yang ini ya. Ini kan kasus 1 kan. Berarti FBA-nya berapa? 20 ya. Yang ini saya tulisin aja biar gampang. 20 sama dengan MBA. Jadi biasain kalau kalian bingung dengan dengan banyak variabel, masukkan data yang sudah ada biar kelihatan mana yang belum kalian punya. Mana lagi yang bisa dimasukin? Yang ini bisa nggak? FAB. FAB tahu gitu berapa? 10. Yang tahu cuman FBA loh. Masanya dulu, Pak. Oke, masanya berapa? MA plus Masa MB sama dengan totalnya 12 kg. kilo. Oke. Coba yang ini deh, yang kondisi 2, yang B jadi apa persamaannya? Berarti ini kan jadinya F dikurangin FBA berapa di sini? 10. FBA-nya 10 20. ya, sama dengan MB kali A. 20, Pak. FBA-nya. Hah? FBA-nya bukan 20. Yang ini. 10. Kita yang ini, Kondisi yang 2. kasus kondisi 2. Oh iya, kondisi Ya, 2. saya pisahin ya. Ini kondisi 1 yang atas, saya kasih garis. Nah, ini 1 yang atas, yang 2 kondisi, yang bawah kondisi 2 ya. Kondisi 1, FBA-nya 20 Newton. Kondisi 2, FBA-nya 10 Newton. Saya masukin ke persamaan 2 sama 4, oke ya? Bener kan? Ya, oke, Pak. Oke. Kira-kira jadi berapa dapatnya? Bisa nggak dapat F di sini? 2 sama 4. Oh, bisa. Bisa. Bisa, Pak. 2 dan 4 jadi Jadi gimana? 30. F sama dengan 30. Oke. Nah, ini MBA sama kan ya? Berarti 20 sama dengan F dikurangin 10. F sama 10. dengan berapa sini? 30 Newton. Nah, mau nyari A gimana sekarang caranya? Substitusi. Ya, bisa pakai yang manapun kan ya? Iya. Dengan catatannya gini ya, jangan lupa. Sekarang FAB itu kan gaya kontak A akibat B. FBA adalah gaya kontak B akibat A. Berarti FAB sama FBA sama nggak nilainya? Sama, Pak. Sama ya, karena hukum 3 Newton kan ya. Besarnya sama, hanya arahnya saling Arahnya berlawanan. berbeda. Jadi nanti untuk kasus 1, FAB-nya yang nilainya 20 juga. Untuk kasus 2, FAB-nya nilainya 10. Sok silakan dicoba berapa, dapat nggak berapa A-nya nilainya.
2,5. Oke, nanti dapat kalian masukkan ya. Ini kan kayak persamaan linear biasa aja. Nanti dapat kalau kalian hitung percepatannya sama dengan 2,5 meter per second. Jadi intinya gini ya, dinamika itu kalau jadi ini harus benar dulu gambar diagramnya. Gambar diagramnya udah benar, maka kalian bisa lanjut ke hukum Newtonnya. Hukum Newtonnya sudah benar, dari situ tinggal kalian istilahnya lebih ke matematik aja. Gimana cara mencari variabel-variabel yang nggak diketahui dari persamaan yang udah kalian punya. Nah nyarinya gimana? Yaitu macam-macam kayak tadi ya, eliminasi, substitusi, dan lain-lain. Seperti itu. Oke, nomor ini masih ada yang mau nanya dulu nggak? Pak, Ya, Pak, yuk. mau interupsi Pak. Itu A-nya 2,5 meter per second kuadrat ya Pak? Iya, kuadrat. Oke, sorry. Kuadrat itu angka. Sip, makasih. Yuk, masih ada nomor ini? Kita bisa lanjut ke nomor ini ya, nomor berikutnya ya. Bentar. Oke, dulu aja deh. Habis ini nomor 4 tadi request-nya. Ini apa ini? Nomor 4 katanya seekor binatang dengan massa 10 kg, berat amat ya hewannya, memanjat pada seutas tali tak bermassa yang salah satu ujungnya terikat pada sebuah balok bermassa 15 kg. Oke, binatang yang warna ungu, balok yang warna biru. Kemudian balok tersebut yang terletak di lantai mula-mula diam dan kemudian dapat terangkat karena gerakan binatang tersebut. Oke ya. Jadi ini seakan-akan si binatangnya tuh ini narik tali katrol sebelah kirinya untuk mengangkat balok. Tapi dia pakai empat kakinya ya. Dia apa? Istilahnya memanjat si tali kiri sehingga baloknya akan terangkat. Yang A, berapa percepatan minimum binatang tersebut agar dapat mengangkat balok? Oke. Kemudian jika kemudian balok terangkat pada ketinggian tertentu dan pada saat itu binatang tersebut berhenti memanjat dan menahan tali tersebut sehingga balok bergerak turun. B, berapa besar dan arah percepatan binatang tersebut? Yang C, berapa besar tegangan tali? Oke. Jadi kalau untuk kasus yang BC itu udah kayak ini aja ya, kayak katrol balok biasa ya, karena hewannya udah diam. Oke, biar mudah kita beri nama dulu. Kita kasih simbol ya, binatang B, balok B sama B hurufnya ya. Udah. Berarti yang binatang saya sebut aja ini hewan ya, H. Yang balok itu B. Oke. Seperti biasa, kita gambarkan dulu diagram gaya benda bebasnya. Untuk kasus yang pertama dulu ya. Oke, untuk yang A, berarti ini kan saya anggap aja katrol biasa ya, karena nggak ada tidak ada keterangan lebih lanjut tentang bagaimana menyangkutkan tali itu. Oke, sekarang kalau si hewan, ini hewannya. Ada gaya apa saja kalau kita meninjau hewan? Yang kerja pada Gaya hewan Gaya terhadap tali. gravitasi. Oke. Gravitasi, Ingat Pak. ya. Gaya pertama yang harus digambarkan itu selalu gaya beratnya. Ketika suatu benda punya massa, maka dia punya gaya berat. Sini ya. Ini massa hewan kali gravitasinya. Apalagi tadi? Ada yang menyebut? Tegang tali. Oke, Tegangan tegangan tali. Gaya tali. hewan terhadap tali. Kemana arahnya? Ke Atas. Ke atas. Kenapa ke atas arahnya? Karena Reaksi, Pak. berlawanan arah. Aksi reaksi nantinya. Ya, paling simpel gini. Kamu kalau mau ingatnya adalah tekan tali itu gayanya menjauhi si benda yang ditinjau. Bendanya yang ini kan yang bulat bawah, talinya di atas. Dia arahnya menjauhi si bendanya ya.
Oke, ini udah benar. Kemana percepatannya ini si hewan? Atas. Oke, dia sedang memanjat ya kasusnya ya ke atas. Hewannya. Oke, sekarang si baloknya. Baloknya kondisinya sedang ada di katanya awalnya di sini di permukaan sini ya. Saya bikin juga pakai titik saja. Ada gaya apa saja yang bekerja pada balok? Gaya Gaya normal. normal. Oke, gaya normal. Saya sebutkan yang betulkan dulu. Gaya normal, apalagi? Gravitasi. Gravitasi. Oke, gaya beratnya MB kali G. Ada apa lagi satu lagi? Tegangan tali. Sip, tegangan tali. Saya gini aja ya. Kalau gaya normal kayaknya nggak ada deh, soalnya dia terangkat kan. Ya, ini nanti kita lihat dulu. Bentar. Ya, ini awalnya kan ya. Kemana percepatannya? Baloknya? Atas. Pada saatnya nanti dia ke atas ya. Pada saatnya nanti. B. Nah, kita lihat kalimat soalnya. Ini ada satu kata yang sering jadi masalah, yaitu kayak gini. Berapa percepatan minimum binatang tersebut agar dapat mengangkat balok? Ini maknanya cukup penting. Kira-kira kalau seperti ini, dari kalimat seperti ini, kira-kira kondisi apa yang bisa kita bikin? Atau Gaya variabel si- apa yang dianggap nol? Gaya normal. Normal si balok, sama AB. Berarti pas kayak gini, itu saya kasih gini aja ya. Artinya adalah kondisinya itu baloknya tepat akan terangkat. Ini ya. Jadi kalau ada misalkan berapa gaya minimum yang dibutuhkan agar baloknya bergerak? Oh, berarti baloknya tepat akan bergerak. Ini pun sama. Berapa percepatan minimum yang dibutuhkan agar dapat mengangkat balok? Berarti ketika balok tepat akan terangkat. Apa implikasinya? Tadi udah ada yang nyebut. Kalau balok tepat akan terangkat, artinya adalah dia sudah tepat lepas dari kontak, berarti N-nya sama dengan 0, tapi kondisinya dianggap belum mulai bergerak. Berarti A-nya juga sama dengan 0. 0. Ini ya. Artinya adalah nanti di sini dengan mudah N-nya sama dengan 0, ini pun sama dengan 0. Barulah kita masukkan ke hukum Newtonnya. Yang ini apa berarti? Yang hewan sigma F Y pada hewan sama dengan M hewan dikalikan A hewannya. Ada apa saja di sumbu Y gaya-gayanya? Apa kurang apa atau apa tambah apa? Tegangan tali T kurang MHG. T dikurangin MH kali G ya. Kenapa T positif? Karena arah T searah dengan geraknya. Sama dengan MH kali AH. Sementara Pak? di yang balok gimana? Apa? Saya interupsi boleh sebentar. Boleh. Tadi kan terkait si gerak binatangnya ya Pak. Hewannya itu kan katanya narik talinya ke bawah, otomatis si binatang tuh ngasih gaya dong ke talinya. Jadi menarik ke bawah gitu. Oke. Atau dianggap tidak ada gitu. Betul. Jadi hewannya kan naik ke atas ya. Tadi kan kata kamu. Karena dia naik ke atas, berarti dia kan bayangan kita kayak narik tali ke bawah ya. Dia memberi gaya pada tali kan ke arah bawah. Itu betul. Cuman ingat, yang namanya diagram gaya benda bebas itu kan bekerja pada benda yang ditinjau. Jadi di sini gaya yang kita bahas hanyalah gaya yang bekerja pada hewannya. Kalau tadi adalah gaya bekerja pada talinya. Kalau kamu ngomongin tali, kita sekarang bendanya adalah hewan. Jadi hewannya ngasih gaya, tapi ya dia nggak dapat gaya dari tali kan. Maksudnya nggak dapat gaya itu kan. Dia memberikan gaya. Jadi ini adalah diagram gaya benda bebas menggambarkan gaya-gaya yang bekerja pada si hewannya. Yaitu gaya gravitasi ditarik sama bumi ke bawah dan dia seakan-akan tarik oleh talinya ke atas, begitu ya. Jadi bendanya Pak. hewan. Makasih Pak. Oke. Sekarang ke balok ya.
Tadi sigma FY balok sama dengan berapa sekarang ini sama dengannya? Kalau yang balok? 0. 0 ya, karena kita kondisinya tadi tepat akan terangkat. Berarti ada gaya apa saja di balok ini? Hanya T, gitu kan ya? Dikurangin M balok kali G sama dengan 0. Oke, sekarang berarti ini T-nya sama dengan massa balok dikalikan G. Soalnya minta apa di sini? Yang pertama, berapa percepatan minimum? Nyari A hewan ini. Massa hewannya kita udah punya kan ya? 10 kg ada. Gravitasi juga ada. Itu konstanta yang bisa dicari. Kemudian massa balok sudah ada, G sudah ada. Berarti tinggal apa caranya sekarang? T ini kita substitusi ke sini ya. Kalian bisa dapat hasilnya. Kira-kira berapa jadinya dapatnya? Jadi kalau saya masukkan MB kali G kurangin MH kali G sama dengan MH kali AH. Jadi berapa A hewannya? Ada yang udah dapat angkanya berapa? 4,9. Hasilnya adalah 4,9 meter per second kuadrat. Sip. Begitu ya. Itu adalah percepatan hewannya ketika minimum. Ketika dia naik ya, agar dapat mengangkat balok. Otomatis nanti kalau A-nya lebih besar daripada itu, maka gaya yang dia berikan untuk narik baloknya ya pasti lebih besar juga. Akan keangkat. Oke, itu yang A. Yang B sekarang gimana? Kalau yang B, sekarang berarti bendanya sama ya. Ada hewan dan ada balok. Ini hewan, yang ini baloknya. Oke, sekarang katanya adalah ketika balok udah terangkat, hewannya berhenti memanjat, kemudian baloknya bergerak turun. Oke, berarti sekarang baloknya turun ya, baloknya turun. Ada gaya apa di balok? Sekarang yang bekerja pada balok ada gaya apa saja? Gaya berat. Oke, hanya gaya berat dan gaya Tegangan tali. tali ya. Ingat ya. Tali. Ini baloknya sekarang kondisinya adalah pada ketinggian tertentu. Berarti dia belum nempel ke lantai, berarti tidak ada gaya normal. Lagi turun. Jadi kayak ini aja, biasa control standar. Si hewan kemana arah bergeraknya sekarang berarti dia? Ke atas. Atas ya. Ke Dia atas. kan diam di tali kan ya. Otomatis dia naik ke atas. Nanti dia sifatnya kayak beban aja, beban biasa aja. Gayanya sama ya, massa hewan kali G. Ini T. Oke. Dari yang ini, dari yang hewan apa saja? Ininya sekarang gaya-gayanya. Sigma F. Y sama dengan M hewan dikalikan A. Nah sekarang, karena si hewannya berhenti, berarti jauhnya dan cepatnya dia naik akan sama dengan jauhnya dan cepatnya balok turun ya. Barengan ini kan ya. Berarti A-nya sama. A-nya hewan naik sama A-nya hewan turun. Hanya beda arah saja. Yuk, apa aja gayanya sekarang ini? Di sigma FY-nya yang Gaya hewan. tegangan tali. T T dikurangin M. MH kali G sama dengan MH kali A. Di sebelah kanan yang balok sigma FY sama dengan M balok kali A. Apa aja? E T. MG dikurangi T. Oke. MG dikurangi. Tambah MBG gitu ya. dikurangi. Sama aja ya tadi. Ininya MB kali A. Oke ya. Lihat kan ya. Gaya yang searah dengan percepatan itu yang positif. Tuh ya definisinya. Oke. Dari sini gimana caranya tinggal? Ini kan pilih aja T sama dengan T sama dengan MHA MHA tambah ditambah MHG. MHG. Di sini T sama dengan berarti apa? MBG kurangin BG dikurangi A. MBA. Oke, silakan ya. Ini T sama dengan ini T sama dengan
Karena kalau sutas talinya sisa sama dan dia ideal tak bermassa, berarti pasti T-nya sama di semua titik pada tali yang sama. Berarti bisa dicari ya. Silakan berapa dapatnya? A-nya. A-nya dapat berapa? Nanti T-nya dapat berapa? 9,8 Pak. Hah? T-nya Masa? 196. Oh, T-nya. A-nya berapa percepatannya? 1,96 Pak. 9,8 Pak. 1,96. 96. Kalau T-nya 117,6 Pak. 17,6. Oke lah. Nah, seperti itu ya. Bentar, kok aku beda. 117. 117. Iya. Kurang gini betul? Saya nggak ngitung soalnya. Oke, itu ya. Nomor ini masih ada yang mau nanya dulu nomor ini? Oke, ini ya cukup ya nomor ini. Yuk, apa? Kan itu kalau ditanyakan percepatan minimum, kalau ada gaya geseknya berarti pakai gaya gesek statis ya? Kalau ya, karena dia Statis kita pakai aja maksimum. gaya gesek statik maksimum yang dipakai. Oh, Betul. udah, kasih Kak. Ya. Coba. Oke, nomor 5 nggak ada nanya. Nomor 6 ada 7. Tadi nanya lagi nomor 8. Soal ini kita lihat dua buah balok masing-masing memiliki massa MA dan MB. Tersusun seperti pada gambar di samping yang berada dalam keadaan setimbang. Oke ya. Di sini poin pentingnya adalah keadaannya setimbang. Tali dianggap tak bermassa. Berarti bisa kita anggap sebagai arah gaya T saja nanti. Kemudian koefisien gesek statik antara balok B dan lantai adalah 0,25. Sudut theta 30 derajat dan berat balok B adalah 711 Newton. Asumsikan tali penghubung antara balok B dan simpul dibuat tetap secara horizontal. Berarti tali yang mendatar ini dia nggak pernah berubah kemiringannya, tetap horizontal. Tentukan massa maksimum balok A. Oke, berarti harus kita bikin apa di sini? Langkah pertama, selalu ya. Diagram benda Kita bebas. gambarkan Diagram warna Bebas. diagram gaya benda bebas untuk setiap benda. Jadi ada benda A dan benda B. Oke, kita mulai dari benda A dulu. Benda A ada gaya apa aja yang bekerja pada dia? Gaya berat. Gaya Gravitasi sama. gravitasi. Gaya beratnya. Ini biar pendek kita saja WA ya. WA-nya. Ada apa lagi di balok A? Tegangan tali. Tegangan tali ya. Tali. Oke, ini T-nya. Seksi nama aja T yang A. Udah, ada lagi nggak di balok A? Nggak ada ya? Nggak ada. Gaya gesek tidak ada. Gaya normal juga tidak ada. Kemudian balok B ada gaya apa saja tadi? Berat. Gaya beratnya, WB, ada gaya apa lagi? Normal. Gaya normalnya, NB, ada gaya apa lagi? Tegangan tali B. Tegangan tali B. Ke sini. Ada apa lagi? Satu lagi? Gaya gesek. Oke. Gaya gesek. Kemana arah gaya geseknya? Ke kanan, ke kiri? Ke kanan. Berlawanan ke Kenapa kanan. kanan? Berlawanan dengan TB. Berlawanan arah? Cara gerak. Gerak. Gerak siapa?
B-nya. Gerak benda B ya. Itu kan ya Iya. biasanya ya, tapi hati-hati definisinya sebenarnya lebih detail daripada itu. Mungkin kalian kalau yang ikutan pretest kemarin ingat nggak yang ada orang narik balok? Gambarkan diagram gaya benda bebasnya. Itu banyak yang salah. Jadi kalau kamu misalkan lagi jalan ya, jalan ke arah kanan, lagi jalan ke arah kanan. Kira-kira gaya gesek antara sol sepatu dengan lantai kemana arahnya? Kanan kiri? Kiri. Kamu geraknya ke kanan, Ke kiri, Pak. kiri ya? Kalau pakai definisi itu kan ya? Hati-hati, itu harusnya ke kanan jawabannya. Jadi poinnya adalah gaya gesek itu bukan berlawanan sama arah gerak, tapi berlawanan dengan arah gerak relatif permukaan itu. Kalau kamu jalan ke depan misalkan ya, kira-kira sol sepatu kamu digesekin kemana? Biar maju ke depan. Ke Ke belakang. belakang. Ke belakang kan ya? Ya kan? Kalian melangkah gitu kan ya? Langkah tuh kan pas kalian nyentuh tanah kan ke belakang ya? Gesekannya ya? Ngegas. Nah, itulah pokoknya sol sepatu kamu ke belakang kan? Artinya adalah permukaan sol sepatu kamu itu sebenarnya geraknya itu relatifnya adalah ke belakang. Berarti ketika kamu maju ke depan itu gesekan itu adalah arahnya ke depan juga. Ke depan. Ya. Itu kalau yang orang ya. Kalau balok ini kan gampang kan. Balok ini permukaannya kemana geraknya? Si balok ke kiri kan ya? Kiri. Iya. Berarti pasti ini ke sebelah kanan. Kanan. Cuma pengen aja nanti kalau kasusnya bukan balok tapi orang yang jalan itu bisa beda nanti ya. Gaya gesek F aja saya kasih ya. Friction. Oke, udah punya ini gimana sekarang caranya kira-kira? Carinya massa maksimum balok A. Gimana menghubungkan antara besaran-besaran di benda A sama benda B? Kita lihat kan, Pakai benda A sama pegangan benda B tali. terhubung sama apa? Lihat ada Tali. titik sini ya, titik hubung kan ya? Simpul ya. Nah, jadi Iya. kita fokus sama simpulnya sekarang. Kalau ini saya punya simpul di sini, berarti simpul itu menghubungkan 3 seutas tali. Satu ke bawah sini, yang namanya adalah tali A. Satu ke sebelah kanan sini, yang namanya adalah tali B. Dan satu ke sebelah kiri atas ini, serong, tali C lah namanya ya. Yang sudutnya ke sini adalah theta. 30. Oke, berarti kalau saya punya kayak gini, gimana caranya? TC-nya diuraikan. Proyeksi. TC-nya diuraikan ya, satu ke atas, ke sumbu Y, satu ke sumbu X. Ini jadi TC apa yang atas? Sin. Theta. Sin theta, yang bawah adalah TC Cos theta. cos theta. Dah. Berarti kan ini gampang ya, karena dia setimbang, Sama dengan 0. berarti sigma F baik di arah X maupun di arah Y harus sama dengan 0. Jadi di sini ada apa aja di arah X? TB TB. sama dengan sama dengan sih. Balik gimana? TB kurangin ya. Min. Iya, Dikurangin cos theta. TC cos theta sama dengan 0. Yang arah atas berarti arah vertikalnya TC sin TC sin theta dikurangin TA sama dengan 0. Oke. Dari sini masalahnya adalah kita nggak tahu apapun variabelnya kecuali theta kan ya. Berarti kita kembali ke benda-bendanya dulu. Sekarang ke balok A. Balok A di sini ada WA, ke atas ada TA. Ini kan setimbang juga ya. Berarti sigma FY-nya sama dengan 0. Berarti berapa TA-nya di sini? TA sama dengan WA. Ya, TA min WA sama dengan 0. Berarti tadi TA sama dengan WA sama dengan MA kali G. Benda yang B sekarang. Benda yang B
Saya gambar di sini biar gampang. Ke sini ada NB, ke bawah ada WB, ke kanan, ke kiri, kanan ini ada gaya gesek, kirinya ada TB. Jadi gimana di sini? Sigma FY FY sama dengan 0. Jadi berapa di sini? 0. NB dikurangin WB. NB kurangin WB sama dengan 0. 0. NB NB sama dengan WB. WB. Sigma Fx-nya sama dengan 0 atau M kali A? 0. 0. 0. Timbang ya? Oh iya. Berapa? Ada apa saja? TB dikurangi F. Oke, TB dikurangin F. Nah, sini ya. F-nya karena dimintanya adalah massa maksimum balok A, maksudnya adalah berapa massa maksimum balok A agar dia tetap setimbang. Nah, ya. Berarti kan kapan maksimum itu? Massanya maksimum ketika dia kayak tadi tepat akan bergerak. Kalau tepat akan bergerak berarti total gaya percepatannya 0, dan kalau ada gaya gesek tadi yang disebut di soal sebelumnya yang nanya, berarti gaya geseknya adalah yang berlaku gaya gesek statik maksimum. Statis. Sama dengan 0. Berarti TB di sini sama dengan berapa ini persamaannya? Mu S dikali gaya normal. Mu S dikali gaya normal B. Berapa angkanya? Mu S-nya berapa soal? 0,25. Berapa NB-nya? Sama dengan WB kan? 711. 711. Berapa hasilnya itu? 177,75 kan. 177,75 ya. 177,75 Newton. Oke, dari sini kira-kira gimana cara kita dapat apa namanya MA-nya? Persamaannya udah ada ya. Saya punya TB-nya. Pak ya. Ya gimana? Tadi itu di Pasimpul, Pak. Tadi di Pasimpul TB-nya pakai yang positif. TB-nya Pasimpul, kenapa? Positif. Kenapa positif? Yang gambar Atau ini? yang berlawanan dengan TB itu. Iya. Yang satu ini ya? Ini kan? Tadi saya bilang Pak, ya, gaya tegangan tali itu arahnya selalu menjauhi poin atau benda yang lagi kita tinjau. Di gambar ini saya lagi meninjau titik hubungnya. Berarti semua gaya T-nya menjauhi titik hubung tersebut. Begitu. TA ke bawah, makanya TB ke kanan, TC-nya serong ke kiri atas. Tapi pas saya bahasnya lagi bahas balok B, TB-nya ke sebelah kiri kan ya? Karena bendanya si benda B-nya di sini. Talinya di sebelah kirinya, menjauhi si benda itu. Itu aja. Kalau simpelnya gitu, kalau mikirin kemana saya gambarin arah T-nya ya, itu aja. Menjauhi titik atau benda yang sedang ditinjau sama kamu. Kayak gitu. Oke, sekarang bisa dapat ininya gimana? Cara dapat MA-nya? Masuk di TC dulu, Pak. Nah, oke. Substitusi. Berarti saya punya kotak ini satu, TB-nya punya. Masuk ke mana? TB min T cos theta sama 0. Ini masukin ya. Jadi ini ke sini. Nah, dapatnya apa berarti? 177,75 sama dengan TC. Sebetulnya apa? Cos 30 T berapa? Setengah per 3. Setengah akar 3 ya? Akar 3. Setengah akar 3. Dapat TC-nya sama dengan berapa TC-nya? Ini sudah dapat jawaban ini ya. Jawaban semua berarti kita.
205,248, Pak. Berapa? 205,248 Newton. Berapa? 205,248. 5,248 ya, 25 aja ya, saya ini ya. Oh iya, betul. Ada lagi, terus habis itu gimana berikutnya? Mau nyari MA sama TA bisa kan ya? Dari sini kalian bisa dapetin sini kan? Nah, Iya. berarti TA-nya berapa? TA sama berarti TC dikalikan Sama dengan TC sin theta ya. Jadi 205,25. Nanti kalau angkanya beda berarti pembulatan aja bedanya ya. Karena tadi sin 30 itu berapa? Setengah ya? Setengah. Berarti kira-kira ini berapa? 102,625 Newton. Punya TA berikutnya gimana? Sama dengan WA. Nah, MA ke sini tadi. ya. Set. Nah. Dapat MA-nya berapa? $10,471. Berapa? 10,4 10,471. 10,471 kilogram. TC punya, TB punya, TA punya, MA punya, lah dapat. Oke ya. Nanti misalkan, saya pengen dapatnya A dulu, baru yang B nanti ya. Berarti cara kalian nanti substitusi eliminasinya ya bisa diutak-atik sendiri. Oke, untuk soal Permisi, ini, Pak. yuk. Izin bertanya, Pak. Ya boleh. Yang apa sigma fx sama dengan 0 itu, Pak. Yang TB min fs maksimum itu TB-nya plus gitu apa gara-gara mengikuti arah percepatan ya, Pak ya? Oke. Ya, betul. Kalau di sini saya ngambilnya karena nanti kalau dia gerak cenderung ke kiri kan ya, geraknya ya, arahnya. Oh iya, Pak. Tapi sebenarnya kalau sigma F-nya sama dengan 0, terserah sih bolak-balik nggak akan ngaruh kok. Yang penting kalau dia beda arah harus beda tanda aja. Jadi kalau kamu misalkan ini sigma F sama 0, Fs max kurangin TB sama dengan 0, itu nggak ada masalah sama sekali karena ya apa namanya, dia belum bergerak. Tapi saya ini cuma ngambil aja dari kecenderungan kalau dia gerak ke arah kiri gitu aja. Oke, terima kasih, Pak. Yuk. Oke ya, nomor 8 ini. Kemudian nomor tadi itu nomor 9 di bawahnya. Oke, ini soalnya ya. Jadi di sini kebayang ya gambarnya ya. Ada kepingan 1 kg, kemudian ada silinder gantung. M kecil, M besar di gambar sudah ada. Dihubungkan oleh tali tak bermassa melalui lubang pada meja seperti ditunjukkan pada gambar di samping. Kepingan tersebut bergerak melingkar secara horizontal dengan jari-jari R 10 cm tanpa gesekan. Yang A, gambarkan diagram gaya benda bebas. Untuk siapa? Untuk setiap benda berarti ya. M kecil, M besar. Kemudian yang B-nya, berapa besar kecepatan kepingan tersebut agar silinder gantung itu diam. Artinya tidak bergerak secara vertikal. Oke. Jadi bayangkan yang keping ini yang di permukaan meja, dia muter-muter kayak gini. Ya, kita pengen berapa sih kecepatan putaran ini biar balok ini enggak bergerak. Ya, itu dia. Kan kalau gini ya, kalau keping ini kalian biarkan dia diam, otomatis karena ini lebih berat, yang bawah pasti dia ketarik. Ini turun ke bawah,
Ini ke sini. Tapi kalau kita putar, maka nanti kecepatan tertentu membuat M ini bakal diam. Nah, sekarang kita coba gambarkan dulu bagaimana diagram gaya benda bebasnya untuk setiap benda. Oke, sekarang untuk benda keping dulu yang kecil ya. Yang kecil berarti kalau saya gambar kira-kira ini lintasannya. Ini ada si lubang di tengah dan pusat putarannya ya. Di sini ada kepingnya. Sini. Ada gaya apa aja yang bekerja di situ? Kira-kira? Iya, sentripetal. Tegangan tali. Oke. Ada gaya tegangan tali. Kemana arahnya? Ke pusat lingkaran. Pusat. Oke. Pusat lingkaran ini ya. Kenapa ke pusat lingkaran? Ingat, bendanya lagi saya ngomongin keping ini bendanya. Berarti talinya harus menjauhi dia arahnya. Jauhi. Ada apa lagi kayaknya? Masih ada gaya apa? Ada apa lagi coba? Tadi apa yang nggak kalian gambar? Harus digambar apa? Masih ada berat kan ya? Ada W ke bawah sini. Harusnya ada gaya sentrifuga. Ada N ke arah sini ya. Oke. Nah, nanti sentripetal itu bukan gaya yang digambarin, tapi itu nanti Gaya sentrifuga. ya gaya akibat putarannya. Ya. Nah, itu nanti ini mainannya adalah pas kita mau ngomongin hukum Newtonnya. Gitu aja ya. Jadi ada 3 gaya yang bekerja ya. 3 gaya yang bekerja pada keping ini. Ada gaya berat, normal, dengan tali. Ini gambarnya maksudnya kayak gini ya. Jadi M-nya gaya normalnya tuh tegak lurus permukaan meja, gaya beratnya itu tegak lurus permukaan meja juga ke bawah. Sementara T-nya itu ini ya di bidang mejanya ke arah pusat. Jadi gambar ini mungkin gambarnya tinggal 3 dimensi saya. Kemudian yang balok M besar gimana? Ada gaya apa aja? Gaya berat. Gaya berat ke bawah. Gaya berat sama gaya tegangan tali. Tegangan tali ke atas. Gaya tegangan tali ke atas. Oke. Lama-lama kalian udah biasa kok, tegangan tali itu pasti arahnya menjauhi benda itu udah pasti ingat sendiri. Oke, itu yang A. Gambarnya udah oke. Yang B sekarang, ini dia poinnya ya. Berapa besar kecepatan kepingan tersebut agar silinder gantung itu diam? Artinya kita pengen nanti sigma F di silindernya harus sama dengan 0. Sigma FV-nya ya. Tapi di keping diam enggak? Enggak. Keping ini harus bergerak secara melingkar. Berarti di sini sigma F-nya harus sama dengan M kali M kali A. Karena M geraknya kali dia AS. melingkar, maka A-nya apa? Sentripetal. Sip, itu dia poinnya. Ya. Jadi gaya sentripetalnya itu bukan gaya yang bekerjanya, tapi total gayanya nanti itu harus sebanding sama gaya sentripetalnya nanti. Kita bikin ya, berarti sigma F sama dengan M kali ASP. ASP kemana arahnya? Sama kayak T. Ke pusatnya ya. Ke arah pusat lingkaran. Berarti di sini lihat, ada gayanya kan ada 3 ya, ada N, ada W, ada T. Kira-kira gaya mana yang cuma muncul di sini? T. T saja ya. Cuman ini kan Iya. pasti kan sama dengan M, A, S, P. Kenapa sih W sama N-nya nggak masuk? Tidak Tidak searah turun naik, percepatannya. Pak. Karena Ya. tidak Tidak searah percepatan. Simpelnya adalah tadi tidak searah percepatan, oke, tapi lebih Secara tepat gerak. tadi ada yang bilang kan ini kepingnya nggak naik turun. Tidak ada gerak keping pada arah horizontal. Kan kepingnya nggak tiba-tiba naik turun kan? Berarti gini, atau gampangnya mah. Ini sigma FY sama dengan 0. Satu lagi sigma F menuju R dalam arah radialnya adalah itu. Oke, dapat yang ini ya. Kemudian dari balok ini sigma F sumbu Y harus sama dengan 0. Berarti apa gaya-gayanya? Yang balok? T dikurangi M kali G. T kurangin
M-nya M kapital ya. M besar. Kali G sama dengan 0, berarti T sama dengan M kapital kali G. Yang ini kita buka dulu ya. Ini T sama dengan apa? M G. Oh, ternyata V kuadrat per R gitu ya. Ini kan? kali AS. V kuadrat per R. Nah, sekarang kira-kira kiri ini sama kanan sudah bisa kita selesaikan persamaannya? Bisa ya? T-nya sama nggak nilai Bisa. T-nya? Sama. Nah, nilai T-nya sama karena dia adalah seutas tali yang sama. Berarti saya dapatkan dari sini M kali V kuadrat per R sama dengan M kali G. Berarti V kuadrat berapa? MGR per M kecil. MGR per M kecil. Berarti V sama dengan akar M kapital GR per M kecil. Sok dihitung berapa? Jarinya diubah ke meter apa tidak, Pak? Harus meter. Ubah ke meter. 1,4 Pak. 1,4 Pak. Sudah diakarkan? Udah ya? Sudah. Berarti akar 2 ini hasilnya ya? Akar 1,96. Oh iya. 1,4 M per S. Oke, sip. Butuh arahnya nggak ini jawaban saya? Atau cukup 1,4 aja jawabannya? Butuh, Pak. Mungkin butuh. Kalau kecepatan berarti itu, Pak, butuh itu vektor kan Kalau kecepatan. kecepatan butuh kan? Tapi Ya. besar kecepatan. Depannya besar kecepatannya. Besar. Oh iya. Jadi cukup saya aja. Jadi kelajuan nyarinya ini sebenarnya ya. Oke, sip. Berarti idenya udah dapat ya bahwa kalau kecepatan harus ada arah, ingat nanti. Kadang soal itu lupanya. Udah benar tapi lupa arahnya, paling kadang cuma sumbu X aja, sumbu Y aja. Oke, berarti ini sudah oke ya, nomor 9 ya. Ini gabungan antara yang satu dinamika gerak melingkar, satu lagi dinamika gerak translasi ya. Lagi nomor 10 ada yang nanya tadi. Oke, ini kenapa bingung di sebelah mana nomor yang ini? Yang A-nya Pak. Yang A-nya. Oke. Jadi kalau ini sama ya, langkahnya kita harus bisa kayak tadi ujung-ujungnya menggambarkan diagram gaya benda bebas. Gini deh, saya coba gambarin dulu kira-kira gini ya. Ini ngomongin tikungan. Tikungan itu kan berarti, ingat yang namanya lengkungan, tikungan, apapun itu namanya, belokan, itu kan pasti sepersekian bagian dari lingkaran sebenarnya ya. Itu definisi yang kita ambil sekarang. Jadi kalau saya punya, ya kan ini lingkaran, kayak gini ini lingkaran, maka misalkan tikungannya di sini aja. Ini tikungannya di sini segini jalannya misalkan. Jadi tikungan ya. Jadi tikungan itu adalah bisa kita ambil dia sebagai, oh ini gambarnya jauh banget ya. Anggaplah ini pusat lingkaran ya. Ini jadi jari R. Ini tikungannya tuh di sini misalkan. Berarti misalkan ini sebuah tikungan, jari-jarinya 100 meter, R-nya 100 meter, dirancang untuk dapat dilewati kendaraan dengan kecepatan maksimum 40 km per jam. Oke. Ada mobil di sini. Bergerak. Yang A, gambarkan diagram benda bebas dan tentukan kemiringan jalan agar kendaraan dapat melewati dengan aman pada kecepatan maksimum tersebut. Apakah kemiringan tersebut merupakan nilai maksimum atau minimum agar dapat dilewati dengan aman? Jelaskan di situ. Berarti kalau nyari berapa kemiringan, itu maksudnya adalah mencari berapa sudut dari kemiringan jalan terhadap bidang datarnya. Jadi bayangin ya, jalannya tuh kalau kamu lihat dari belakang mobilnya, kan gini ya jalannya tuh ya, miring gini, ini miring banget tapi anggap aja lah ya. Mobilnya misalkan dari belakang bannya 2 ya kelihatannya, gitulah ya. Nah, ini kamu ngelihat dari belakang, mobilnya miring gitu.
Ini kalau dilihat gimana ya? Ya susah gambarnya. Ke sana melengkung tuh. Jadi ini tuh mobilnya lagi dibelokkan dan miring. Lingkarannya tuh berarti pusatnya adalah ke arah mendatar situ. Ke sana arah lingkarannya. Ini pusat lingkarannya, jari-jarinya ini. Oke, kalau ini theta, kemiringan jalannya, kira-kira gimana? Gaya-gaya yang bekerjanya apa aja pada benda ini? Berat. Oke. Normal. Ini gaya Kayak berat. gesek. Sorry. Gaya berat dari tengah sini ya ke arah bawah. Ini W-nya. Ada gaya apa lagi tadi? Normal ya? Kita anggaplah dia balok nempel ya. Jadi normalnya kemana arah gaya normalnya? Atas, Tegak kanan, lurus kiri. terhadap bidang. Oke, berarti agak serong ke sebelah kanan. Gaya normal. Gitu, betul nggak? Iya. Tegak lurus bidang. Ya. Oke, ini normalnya. Betul. Nah, sekarang gini poinnya. Ini kan merupakan dinamika gerak rotasi ya. Kalau tadi kita bicara gerak rotasi, gerak lurus, gerak naik turun, kan sumbunya sumbu X sama sumbu Y kan, sigma F itu ya. Tapi kalau geraknya gerak rotasi kayak gini, gerak melingkar, maka sumbunya itu adalah ada sumbu yang merupakan sumbu arah radial, yaitu adalah sumbu yang arahnya menuju pusat putaran. Berarti sumbunya kemana? Sumbunya adalah ke sini. Nah, ke sini. Sumbunya arah radial. Berarti gimana? Gaya-gaya yang ada itu harus diproyeksikan kemana? Bukan ke sumbu X, tapi ke sumbunya arah radial. Kira-kira gaya mana yang kamu proyeksikan di sini? Normal. Gaya normal. Gaya normalnya kan ya? Normal. Oke. Berarti satu ke sini, gaya normalnya. Satu ke atas sini. Atas. Yang ke sini jadi apa? Kalau terhadap theta. Jadi Cos atau sin? Cos. Saya gambar ulang Sin, ya, Pak. biar kelihatan nih. Saya gedein di sini. Nih. Nah, theta yang bawah ini pindah kemana? Atas atau bawah sini? Bawahnya. Atas. bawah. Bawah. Yang titik bawah. Cos. Yakin? Atas, Pak. Gimana, Pak? Yang atas, Pak, yang atas. Ya, Di nanti atas. ini bisa kalian coba sendiri nanti ya. Pokoknya sekali dulu, yang benar, ke atas. Yang ini tetanya. Ini tinggal utak-atik bisa kok nanti kok. Pelan-pelan di setelah ini kalian coba gambarin rapi. Oh iya, tahuan nanti. Berarti kalau ini n-nya, ini tetanya, yang ke kanan n sin atau n cos? Sin. Ini n sin theta, yang Sin. ke atas n cos theta. Oke, udah. Cos theta. Berarti saya punya dua arah ya. Sekarang arahnya kan nambah satu ya, kanan sama atas. Berarti sigma F-nya gimana? Pertama, sigma F kalau arah vertikal apa aja gaya-gayanya yang bekerja? N cos N cos theta Ada n cos theta dikurang W. dikurangin N kali G. W sama dengan 0 atau M kali A kira-kira. M kali A. Yo, No. mobilnya tiba-tiba ngelayang langsung ya? 0. 0 ya. 0. Bayangin aja mobilnya tiba-tiba ngapung nggak berarti. Berarti ini gimana dapatnya? N N cos theta sama dengan M kali G. M Betul? kali G. Ya, simpen dulu ya. Betul, Biasa. Pak. Iya. Sekarang sigma F satu lagi dalam arah radialnya sama dengan
Yang menuju pusat putaran itu berarti M kali A apa? M kali A. Sentripetalnya kan? Selalu ya. Sentripetal. Tangan sih ya. Yuk apa aja di sini? G-nya apa? N Ada sin N. theta. N sin tetanya positif negatif? Positif. Positif ya. Karena arahnya searah dengan Arah. percepatan sentripetalnya. M kali V kuadrat per R. R. Oke. Sekarang dari dua persamaan ini, saya ingin tahu berapa tetanya. Nyari perlu itu kan? Teta ya? Oke. Berapa kira-kira? Iya, tetanya. Tetanya ini kan ya? Tetanya dicari ya? Mana sih? Nah ini, kemiringan jalan. Kita udah tahu ya, jari-jarinya ada 10 meter, kecepatan maksimumnya punya 40 km per jam. Berarti gimana? Apa yang sama ini? Sin per cos. Bandingin Pak, sin per cos. Ya, Sin per cos. kita bagi ya. Berarti N sin theta per N cos theta sama dengan sin theta mana? M V kuadrat per MG, ini R ya? MG, R. Ya, R-nya sih pindah ke bawah ya. M-nya coret, N-nya juga coret, berarti dapatnya apa? Tangan theta sama dengan V kuadrat per V kuadrat. V kuadrat per R. Jadi tetanya adalah arkus tangan ya, dari nilai tersebut. Silakan bisa dicari berapa. 7,2 kah? 7,2. Oke, masuk akal ya. Kemiringannya kan nggak gede-gede amat. Bayang 45 derajat mah kita jatuh semua. Slip mobilnya. Bentar. Jadi di kasus yang A, di sini nggak ada kata-kata gesek ya. Berarti asumsinya licin, walaupun kenyataannya ya mustahil. Licin pasti slip lah. Yang B baru dia melibatkan gesek. Coba kalau yang B gimana berarti? Mau nanya Pak. Yuk. Untuk diagram benda bebasnya jadi gambarannya seperti apa ya? Ya itu bisa gambarnya gini berarti nanti. Gambarnya, diagramnya yang ini kan, saya rapin aja. Berarti gini gambarnya. Ini titik. Misalkan ini ya, sumbu-sumbunya. Ada sumbu Y sama ada sumbu X. Sumbu X-nya tuh radialnya ya, berarti ya. Kemudian ke sini arah ininya. Ke sini arah, kasih tanda panah gini, ini arah percepatan sentripetalnya. Artinya adalah nanti sini ke bawah jelas ya ada W, N-nya karena bidangnya kayak gini, berarti N-nya ke sana kan? Ini N-nya. Tetanya yang ini. Kalian bisa proyeksikan satu ke sini, satu ke atas. Ini N, apa? N sin theta, yang ininya N cos theta. Ini kayak gini diagram kayak benda bebasnya. Pak, mau Pak. Ya. Sok yang B gimana kira-kira caranya? Sekarang jalannya dibuat datar. Gambarkan diagram benda bebas dan tentukan koefisien gesek minimum agar kendaraan dapat melewati dengan aman. Jadi sekarang bedanya sama yang A adalah bidangnya nggak miring tapi datar dan Gaya normalnya tidak perlu diproyek. Yang mana? Coba gimana? Sekarang kan gini ya, sini ini bidang datar ya. Ada gaya gesek, Pak? Ada, oke. Ini mobilnya
dilihat dari belakang. Jadi bukan ke sana ya, mobilnya geraknya menjauhi layar kita. Geraknya tuh. Berarti kalau ini tikungan, kan ke sana arah sentripetalnya ya. Ini pusat tikungannya, lengkungannya. Yuk, ada gaya apa aja yang bekerja tadi? Ada MG kan? Gaya Gaya normal. gaya Normal normal. sama Terus gesek. ada apa Oke, ini? gesek. Normal. Normal. Gesek. Kemana gaya Normal. geseknya? Kiri. Ke arah Ke pusat kanan. Kanan kiri. pusat rotasinya, Pak. Pusat Kenapa kanan? tikungan Kanan. kanan. Kenapa Kanan. kanan? Ke Kanan. kanan. Sentripetal. Kenapa kanan? Soalnya Agar gaya tidak geseknya keluar bekerja jalur. sebagai gaya sentripetalnya. Nah, pokoknya kan tadi ya, poinnya kan bayangin gimana kecenderungan arah geraknya kan ya mobilnya ya. Kan kalau kita misalkan kecepatan berlebihan kecepatan atau apapun kan berarti si mobil itu kira-kira akan keluar jalur ke luar kan ya. Jadi kalau dia slip kan dia akan bergerak ke sebelah kiri menjadi pusat. Berarti gesekannya tadi udah benar ya, gesekannya kemana? Ke arah Kanan. kanan sini ya. Ah, ini kayak geseknya. Oke, coba ditulis. Ada apa aja persamaannya bahas sekarang? Sigma F dalam arah Y dulu sama dengan 0 ya. Tadi kan tidak naik turun 0. mobilnya. Apa aja berarti? N Dikurangi M kurang kali MG G. sama dengan 0. Berarti N-nya sama dengan M kali G. Kemudian sigma F dalam arah X-nya atau radialnya itu sama dengan ke pusat lingkaran. Berarti M dikali dengan A sentripetalnya. Ada apa aja? Gaya geseknya minus. Gaya geseknya. Tidak. Positif ya. Searah dengan ini kan ke pusat. Positif. FS-nya apa? FS maksimum atau bukan? Atau kinetis? Maksimum, Pak. Ya, karena ini kita pengennya kan berapa koefisien gesek minimum agar ini kan artinya adalah mobilnya nggak bergerak ke kanan kiri juga, cuma harus ke depan. Berarti dia maksimumnya statik maksimum sama dengan M V kuadrat per R. Berarti kalau statik maksimum itu adalah mu S kali N sama dengan M V kuadrat per R. Dari sini bisa dicari mu S-nya berapa? MV kuadrat per NR. Saya. Oke, berarti kan N-nya udah punya MG ya. Berarti carinya berapa hasilnya? Mu S misalkan ya, saya masukin kali MG sama dengan M V kuadrat per R. M-nya coret, berarti mu S sama dengan V kuadrat per GR. Sama dengan yang atas ya, hasil akhirnya. Persamaan akhirnya. Mirip-mirip. 0,125. Oke, hasilnya adalah sama dengan 0,125. 0,126. Oke, kayak gitu. Jadi yang nomor terakhir ini sebenarnya susah ngebayangin geraknya ini sebenarnya. Jadi gambar yang saya bikin ini adalah gambar yang memperlihatkan bendanya. Anggaplah kalian lagi di belakang mobil itu. Gambarinnya. Jadi mobilnya itu bergeraknya M kali A-nya itu adalah ke arah menjauhi layar ini. Makanya sigma Fx dan sigma Fv-nya harus nggak ada MA linear ya. Ke atas bawah 0, ke arah kanan itu kan ke arah lingkaran ya. Sentripetal adanya. Seperti itu. Ada yang mau tanya dulu? Kak, mau nanya. Ya. Itu kenapa tadi gaya geseknya ke kanan? Pernah nyetir nggak? Atau pernah ini nggak? Keluar di tol terus mau keluar jalur tol. Kan belokannya tikung ya? Jadi kalau mobil misalkan terus masuk tikungan,
Kalau kita nggak hati-hati, mobilnya bakal keluar jalur, betul kan ya? Kemana keluar jalurnya? Dia mobilnya akan keluar jalurnya adalah ke sebelah kiri, menjauhi pusat tikungannya, jadi ke kiri. Jadi kalau mobil lagi nikung, kalau kita nggak hati-hati, maka kecenderungan gerak mobil itu ketika lagi nikung adalah keluar dari menjauhi pusat lingkaran. Makanya gaya geseknya itu kan melawan kecenderungan gerak itu terhadap jalannya. Berarti dia arahnya adalah masuk ke pusat lingkarannya. Kayak gitu. Oke, Kak. Ya. Kak mau nanya juga tadi yang nomor 9. Kalau Apa? misalnya ditulis arahnya itu arahnya ke ini ya, sumbu X ya. Kalau Iya. apa? Arah kecepatannya. Iya, yang Nah, 1,4. kalau arah kecepatannya itu nanti nulisnya ini. Kalau saya lihat di gambar di meja ini ya, di meja yang gambarnya, V-nya itu V yang ini. Nah, ini V-nya. Jadi nanti biasanya V ini jadinya bla 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 I tambah bla 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 J. Harus tahu tetanya berapa di sini terhadap pusat. Gitu. Jadi kalau ini lingkaran kayak gini, nah ini tetanya berapa? 90. 90 kan kalau di sini 90. Jadi kalau misalkan ini ya, ini saya pindahin mejanya ke sini. Mejanya jadi hadap saya, jadi kayak gini misalkan. Nah, ini kan set set di gambar ini di sini si kepingnya. Nah, di sini kepingnya. Ya kan ya? Nanti ke sini arah V-nya. Nah, Vektor Z berarti ya, Pak? vektornya sebenarnya Vektor kalau Z. Z ke ini, ke arah kita, ini enggak. Nanti ini harus diuraikan. Kemana arah uraikannya? Ini sama sini. VY sama VX. Nantinya adalah V sama dengan VXI tambah VYJ. VX-nya apa? V cos theta I tambah V sin theta J. Tetanya yang mana? Yang ini. Jadi harus tahu sudutnya dulu. Kayak gitu. Untuk soal ini ya. Tapi biasanya karena kita kan ngomonginnya kecepatan dia berputar kan, V-nya berarti biasanya kelajuan yang diminta. Karena kan ini nanti beda posisi ya beda arah. Jadi soalnya misalnya gini, berapakah kecepatan keping tersebut ketika tetanya sekian baru bisa saya tentukan arahnya kemana. Seperti itu. Oh, oke, Kak. Ya. Terima kasih, Kak. Yuk. Yuk, masih ada yang lain? Wah, waktunya sudah habis ya. Oh ya, jadi nanti saya biasanya video-video tutorial itu saya upload di YouTube ya. Nanti saya kasih linknya aja di MS Team ya. Ini untuk yang pertama juga ada rekamannya, tapi di kelas yang satu lagi, tapi sama aja sih yang dibahas kan ini juga. Nanti saya kasih linknya untuk video tutorial setiap pertemuannya. Barangkali ada yang kelewat atau pengen ngecek lagi. Seperti itu ya. Oke, Kak. Oke. Berarti hari ini sudah lewat waktunya, cukup. Nanti kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya ya.